Totka terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang penjaga gerbang mengejar-ngejarnya dengan sebatang sapu. Ruangan tempat ia tidur saat itu sedang sunyi, gelap, dan senyap. Totka selama ini tidak pernah takut akan gelap. Namun kini entah kenapa ia merasa takut dan ingin menggonggong. Di ruangan sebelah, terdengar dengkuran tuan rumah dan dengkuran si babi. Saat hati gundah gulana, cara yang paling cepat untuk menenangkannya adalah dengan berpikir mengenai makanan yang enak-enak. Totka mengingat-ingat kalau hari ini ia mencuri menu cakar ayam punya Fedor Timovic dan menyembunyikannya di celah yang terdapat antara almari dan dinding. Diam-diam ia mengendap-endap untuk melihat apakah cakar ayam yang disembunyikannya masih ada di sana. Sangat mungkin tuan rumah menemukannya dan mengambilnya. Tapi ia ingat larangan tuan rumah untuk tidak meninggalkan ruangan itu sebelum pagi tiba. Totka berusaha memejamkan mata. Dari pengalamannya, ia paham semakin cepat ia pergi tidur, semakin cepat pagi menjelang. Tiba-tiba, tak jauh dari tempatnya berbaring, terdengar suara rintihan aneh. Totka melompat dan berdiri di atas keempat kakinya. Itu rintihan si angsa, Ivan Ivanich. Ia merintih seperti pintu karatan berderi terbuka. Mendengar suara rintihan itu, Totka bertambah takut dan menggeram. Rrrr. Beberapa saat berlalu, suara rintihan itu kini tidak terdengar kembali. Pelan-pelan ketegangan yang merayapi Totka berlalu dan ia pelan-pelan juga tertidur. Ia bermimpi tentang 2 ekor anjing berambut hitam pada pinggulnya dan kedua sisinya. Mereka terlihat menikmati menu makanannya, sambil sesekali melirik Totka dan mengejek. "Kami tidak akan membagi makanan ini denganmu." Seketika seorang petani keluar dari rumahnya dan mengusir mereka dengan cemetihnya. Totka kemudian mendekati tempat makan mereka dan mencari makan. Tapi segera setelah si petani masuk ke rumahnya, kedua anjing itu kembali. Tiba-tiba terdengar rintihan. Rintihan si Ivan Ivanich. Totka terbangun, berdiri di atas keempat kakinya, dan mulai menyalak. Ia sudah menyangka kalau itu bukan suara Ivan Ivanich. Si tuan rumah masih dalam pakaian tidurnya, masuk sambil membawa lilin. Totka melihat Ivan Ivanich duduk di lantai. Sayapnya terbuka. Paruhnya juga menganga seolah-olah ia sangat haus dan ingin minum. Si Fedor Timovic juga terbangun mendengar rintihan si angsa. "Ivan Ivanich, ada apa denganmu? Kenapa kamu merintih? Kamu sakit?" tanya si tuan rumah. Si angsa terdiam. Tuan rumah menyentuh lehernya, mengelus punggungnya dan berkata, "Ah, kamu ini memang aneh. Kamu tidak tidur sehingga yang lain juga tidak dapat tidur karenamu." Tuan rumah keluar dari kamar itu dan membawa lilinnya. Ruangan kembali menjadi gelap gulita. Rasanya takut kembali menyerapi Totka. Si angsa terdiam. Namun Totka merasa kalau ada sosok asing yang hadir di tengah-tengah mereka. Seseorang atau sesuatu yang tidak bisa digigit. Sesuatu yang tidak tampak secara jelas dan tidak berbentuk.
Ia merasa kalau sesuatu yang buruk sedang terjadi malam itu. Fedor Timovic juga tampaknya ikut gelisah. Totka dapat mendengar rintihan Fedor serta cakarnya yang menggaruk-garuk tempat tidur. Di luar terdengar ketukan pada pintu gerbang. Terdengar dengusan si babi. Totka meluruskan kaki depannya, kembali berbaring sambil meletakkan kepalanya di atas kedua kaki depannya. Ia berpikir, siapa pula yang masih terbangun pada saat seperti ini? Siapakah orang asing itu? Tidak lama kemudian tampak dua kilatan cahaya berwarna hijau. Itu adalah si Fedor Timovic, yang untuk pertama kalinya selama Kastanka tinggal di sini, datang mendekati Totka. Totka bertanya-tanya kenapa si kucing mendekatinya. Namun Totka membiarkan si kucing mendekatinya dan mulai menjilati cakar-cakar si kucing. Totka mulai melolong riuh rendah. Rintihan Ivan Ivanich. Pintu kembali terbuka. Tuan rumah masuk sambil membawa lilin penerang. Si angsa terduduk di lantai dengan sayap yang terentang serta paruh yang membuka. Ivan Ivanich, panggil si tuan rumah. Si angsa tidak bereaksi. Tuan rumah kemudian duduk di depannya, menatapnya lalu berkata, Ivan Ivanich, ada apa ini? Kamu sekarat? Ah, aku ingat sekarang. Tuan rumah menangis sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Aku tahu kenapa sampai begini keadaanmu. Seekor kuda telah menginjak badanmu hari ini. Oh Tuhanku. Totka tidak paham apa yang diucapkan tuan rumah. Tapi dari ekspresi mukanya, ia tahu kalau tuan rumah sedang bersiap untuk sesuatu yang buruk. Ia kemudian mengarahkan kepalanya ke arah jendela yang gelap, di mana ia merasa melihat sosok yang asing dan kemudian melolong. Totka, ia sedang sekarat. Tuan rumah menutup mukanya dengan tangan. Kematian telah mendatangi kamar kalian. Apa yang harus kita lakukan? Pucat dan ketakutan, tuan rumah berjalan kembali ke kamarnya. Terisak-isak dengan sedihnya. Totka yang takut akan kegelapan mengikutinya. Tuan rumah duduk di ranjangnya dan berujar berulang-ulang. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Totka berjalan mengelilingi kaki tuannya. Kali ini, ia benar-benar tidak paham mengapa tuannya tampak sangat sedih dan gundah gulana. Fedor Timovic yang sangat jarang meninggalkan matrasnya, kali ini datang mendekati dan menggosok-gosokkan badannya pada kaki tuannya. Digoyang-goyangkan kepalanya, seolah-olah ia ingin membuang pikiran-pikiran yang menyakitkan dari kepalanya, sambil mengamati dengan seksama dari bawah tempat tidur. Tuan rumah menuangkan air ke atas piring dan berjalan mendekati angsa. Minumlah air ini, Ivan Ivanich, katanya dengan lembut. Namun si angsa tidak bergerak sedikit pun. Matanya terpejam. Tuan rumah mendorong paruh si angsa turun ke arah piring. Tapi si angsa tidak minum. Kepalanya terkulai di atas piring dan sayapnya terbuka lebar. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Selesai semuanya. Hilang sudah angsa kesayanganku. Air mata menetes.
seperti tetesan air yang turun di kala hujan. Totka dan Fedor yang sampai detik ini tidak paham apa yang terjadi, memandang penuh ketakutan ke arah si angsa. "Angsaku yang malang," ratap tuan rumah. "Aku bermimpi membawamu ke desa, berjalan-jalan di atas rumputan hijau. Hewan kesayanganku, teman baikku, sekarang kamu sudah pergi. Bagaimana ini hidupku tanpamu?" Totka merasa kalau kematian juga akan menjemputnya. Kala maut itu datang, matanya terpejam. Diluruskannya kakinya, dan mulutnya akan terbuka. Semua yang hadir di ruangan akan memandang penuh ketakutan padanya. Perasaan yang sama juga menghampiri Fedor Timovich. Belum pernah ia terlihat begitu murung dan sedih. Pagi menjelang. Sosok yang tadi sangat ditakuti oleh Totka telah pergi. Seorang buruh telah mengambil tubuh si angsa dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, si wanita tua datang dan membawa wadah makanan si angsa. Totka pergi berbaring di bawah tempat tidur tuanya. Ia merasa sangat sedih dan gundah. Pelan-pelan kesedihan itu menjelma menjadi tangisan yang lirih.